Halo, selamat sore pemirsa. Ribuan pendukung dan relawan Prabowo Gibran Jumat besok akan melakukan aksi damai di gedung Mahkamah Konstitusi sambil mengajukan diri menjadi amicus curiae. Kabar tersebut bersama kabar lainnya seputar pemilu akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Bayu Andrianto, inilah kabar pemilu selengkapnya. Informasi pertama di kabar pemilu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga melakukan pertemuan dengan Presiden. Siap. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bersama rombongannya tiba di Istana Negara Jakarta pada Kamis pagi. Good morning. Sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, Wang Yi terlebih dahulu bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri. Pertemuan tersebut membahas kerjasama kedua negara seperti investasi dan infrastruktur. Good morning. Tak lama setelah Wang Yi tiba, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga tiba di Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Saat ini, Tony Blair mendapat kepercayaan dari Presiden menjadi Dewan Penasehat untuk proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Blair berperan untuk mempromosikan IKN secara internasional. Dari Jakarta, Fahada Indi, Agung TV One mengabarkan. Ya, sementara itu CEO Apple Timothy Donald Cook melanjutkan safarinya dengan menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan juga dihadiri oleh Menkominfo Budi Aristiadi dan Sekjen Kementerian Pertahanan Doni Hermawan Taufanto. Pertemuan tim Cook dengan Prabowo selaku pemenang Pilpres 2024 ini berlangsung sekitar 1 jam dengan suasana yang santai dan juga penuh keakraban. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai hal termasuk rencana kerjasama antara Apple dengan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, tim Cook juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan itu juga membahas rencana investasi Apple di Indonesia. Ya, usai liburan Idul Fitri, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Jakarta Selatan. Selain bersilaturahmi dengan para pegawai, AHY juga mendorong kebijakan satu peta nasional. Kebijakan tersebut menurut AHY dapat mempermudah pendataan dan survei antara lembaga pemerintahan. Saat ini sudah ada 15 kota dengan status lengkap, yang artinya keseluruhan kota atau kabupaten tersebut sudah terdata, terdaftar, dan terpetakan bidang tanah di wilayah tersebut. Tahun ini Kementerian ATR BPN menargetkan ada 104 kota kabupaten dengan status lengkap. Dalam kunjungan tersebut, AHY juga mendengarkan langsung masalah yang tengah dihadapi oleh kementerian yang dipimpinnya. Bisa memahami maksud, visi atau gagasan atau pokok-pokok keinginan, tentunya kita bisa lebih. Kita ke informasi berikutnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bertemu bersama Purnawirawan TNI Polri di salah satu rumah pemenangan Ganjar Mahfud. Para purnawirawan tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau FPDR. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup sejak pukul 11 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Agenda pertemuan itu yaitu silaturahmi karena masih dalam suasana lebaran dan juga membahas situasi demokrasi terkini yang terjadi di Indonesia. Dari hasil pertemuan, Ketua Umum FPDR Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna menyatakan akan terus melakukan pembelaan terhadap demokrasi. Dengan tadi ya, ini urusan lain. Kalau mau nanya kurs rupiah terhadap dolar, Pak Adian, jangan saya. Bentar. Cek.
aja ya, nanti buat sahabat semuanya, minta maaf terlambat, saya tidak tahu. Ya, lalu apa saja hasil pertemuan antara Sekjen PDIP dengan sejumlah purnawirawan TNI? Kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan langsung dari reporter kami, ada Zinedine Duhan yang ada di lokasi pertemuan. Duhan, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, Bayu dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini, tepatnya beberapa saat yang lalu, ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menggelar pertemuan bersama purnawirawan TNI dan juga beberapa tokoh lainnya, yaitu akademisi, lalu ada juga beberapa tokoh guru besar yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau FPDR, yang mana tadi juga ini pertemuan dilangsungkan secara tertutup kurang lebih selama 2 jam, Bayu dan juga pemirsa, yang mana dari hasil pertemuan tersebut ini memang terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama, ini dipastikan adanya silaturahmi yang terjalin, karena kan juga ini merupakan masih di dalam momen Lebaran. Jadi tadi agenda pertama yang dilakukan baik oleh Hasto maupun para purnawirawan TNI, guru besar dan juga tokoh akademisi yang hadir, ini adalah untuk halal bihalal. Lalu dilanjut mengenai diskusi akan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, yang mana juga dinilai ini oleh FPDR ini mulai luntur nilainya atau mulai memudar ini dibandingkan dengan dulu pada saat reformasi, yang mana para mahasiswa dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya memperjuangkan demokrasi agar dapat berjaya seperti itu. Lalu juga selain itu ada beberapa poin-poin penting, diantaranya adalah berharap nantinya Hakim MK dapat memutus perselisihan hasil pemilu yang memang saat ini nanti kita tahu akan diumumkan hasilnya pada tanggal 22 April nanti, tepatnya pada hari Senin. Diharapkan Hakim MK dapat memutus secara rasional dan menggunakan hati nurani. Selain itu juga nantinya FPDR menyebut apapun hasil dari putusan MK, yang mana hasil ini tidak dapat diganggu gugat, FPDR akan terus membela demokrasi apapun hasilnya dengan melakukan aksi-aksi dan juga kegiatan lainnya, yang mana nanti juga akan berpusat di titik tempat saya mengabarkan. Jika sebelumnya ini titik tempat saya mengabarkan merupakan rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud ini yang berada di Jalan Diponegoro nomor 72, nantinya ini akan berubah menjadi sekretariat untuk FPDR dan nantinya kegiatan-kegiatan akan terpusat di rumah ini. Selain itu juga nantinya dari hasil diskusi di atas, FPDR juga sudah mengumpulkan beberapa poin yang nantinya akan diajukan atau dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi ini sebagai amicus curiae. Nah, nanti juga kami akan terus memantau bagaimana aksi-aksi ke depannya ini, baik dari para purnawirawan TNI, lalu juga guru besar. Tadi yang terpantau hadir di sini ada Ketua Umum FPDR Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, lalu juga ada Rudi S. Kamri selaku Sekjen, lalu juga tadi dari guru besar ini ada Profesor Dr. Ikrar Nusa yang hadir ke sini, yang juga menyebutkan bahwa nantinya akan terus membela dengan melakukan aksi-aksi. Kami masih akan terus memantau nanti ya seperti apa pembelaan atau aksi-aksi yang dilakukan pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan nanti pada tanggal 22 April 2024. Bayu. Baik, terima kasih Zinedine Duhan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, 10.000 pendukung dan relawan Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jumat besok. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden 2024. Amicus curiae ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, politisi, advokat, hingga budayawan. Hingga Rabu 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Amicus curiae diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, politikus, budayawan, advokat, hingga mahasiswa, baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Memang dalam 2-3 hari ini itu banyak yang kita terima, baik dari surat, pos gitu ya, mailing room, dari email maupun diserahkan secara langsung. Nah, total sampai dengan sore ini 21. Ada perorangan, ada lembaga, ada kampus gitu ya. Ada organisasi-organisasi, mungkin aliansi advokat gitu-gitu ya.
ada yang individu perorangan gitu juga ada. Amicus curiae atau yang disebut dengan sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang dapat dilayangkan oleh pihak ketiga yang merupakan warga negara Indonesia. Dalam pengajuannya, pihak ketiga dapat memberikan opini terkait sengketa hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Hanya saja penilaian sepenuhnya atas substansi hukum amicus curiae dikembalikan kepada majelis hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang memutus perkara. Dari Jakarta, Adia Anwari, Wahyu Eka, TV One mengabarkan. Ya, 10.000 pendukung dan relawan Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat besok. Para peserta aksi juga akan mendaftarkan diri sebagai amicus curiae secara massal saat aksi dilakukan. Merespon tudingan yang selalu dilontarkan oleh pendukung 01 dan 03, para pendukung serta pemilih Prabowo Gibran akan turun ke jalan untuk melakukan aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi ini akan dikawal langsung oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Selamat malam. Komandan Relawan TKN Haris Ruslimoti mengatakan aksi ini akan dihadiri oleh 10.000 relawan serta pemilih Prabowo Gibran dari berbagai kalangan. Selain aksi damai, nantinya para peserta akan mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi pada saat melakukan aksi. Konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae. Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya sudah berusaha menahan agar para pendukung Prabowo Gibran tidak turun ke jalan. Menurutnya, aksi besok merupakan jawaban dari berbagai tudingan yang kerap ditujukan kepada pendukung Prabowo Gibran. Sudah berkali-kali menyatakan bahwa kami juga susah menahan para pendukung Prabowo Gibran yang selalu dinyatakan melakukan kecurangan, kemudian dalam pemilu. Demikian. DPP Gerindra meminta para peserta aksi damai besok dapat menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, sejumlah partai politik mulai menjaring figur-figur potensial untuk maju dalam pilkada serentak yang akan berlangsung November 2024 mendatang, termasuk partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Nah, yang menjadi sorotan, PDI Perjuangan mencoret nama Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuat pernyataan mengejutkan soal pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Khusus untuk Pilkada Sumatera Utara, Hasto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung Wali Kota Medan saat ini, Bobi Nasution. Hasto mengklaim penolakan terhadap menantu Presiden Jokowi berasal dari arus bawah. Pakar komunikasi politik Ujang Komarudin menilai keputusan ini adalah buntut perbedaan sikap antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi dalam Pilpres yang lalu. Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu ditolak oleh PDIP, di blacklist oleh PDIP, karena memang tadinya ketika menjadi calon wali kota Medan itu diusung oleh PDIP, tetapi ya di tengah jalan berseberangan sehingga Bobi mundur dari PDIP. Nah, dalam konteks itu ya tentu menjadi perhatian kita bersama ketika Bobi ditolak oleh PDIP dan rencananya akan diusung oleh Partai Golkar. Kita tahu bahwa di Pilpres yang lalu gitu, PDIP dan Pak Jokowi adalah pilihannya berbeda. Dan ketika Bobi itu sebagai menantunya Jokowi, ya tentu PDIP tidak akan mengusungnya. Hal senada diungkap pakar politik Universitas Sumatera Utara Warjio. Ia menilai masih ada luka di tubuh PDI Perjuangan setelah dua kadernya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, berseberangan sikap dengan keputusan partai.
PDIP melalui Hasto sudah memberikan sinyal bahwa jangan memberi kesempatan lagi kepada Bobi Nasution. Kenapa? Karena mereka juga punya track record yang selama ini mungkin penilaian PDIP ya representasi Bobi terhadap PDIP dianggap kurang, apalagi dengan adanya tanda kutip gitu ya kasus di Jakarta kemarin pemilihan calon presiden gitu ya, kadernya itu ternyata justru gitu ya tidak memberikan respek terhadap keinginan elit PDIP pusat untuk mendukung calon yang sudah ditetapkan yaitu Ganjar, dan kemudian maju sendiri oleh dukungan gitu ya Gerindra, sehingga kemudian dan partai lain pendukungnya itu menjadi wakilnya dan kita tahu akhirnya terpilih, dan itu memberikan bekas luka saya kira terhadap PDIP, dan mereka dalam konteks ini juga persoalan ini masalahnya jangan sampai terjadi kembali di Provinsi Sumatera Utara. Silaturahmi Presiden Joko Widodo ke Medan saat Lebaran pekan lalu juga dinilai bukan lawatan biasa. Ada indikasi Presiden sedang menjalankan misi khusus untuk mengamankan kursi calon gubernur bagi menantunya. Pak Jokowi punya atensi khusus ya ketika Lebaran beberapa hari yang lalu itu berkunjung ke Medan. Jadi saya melihatnya ya tentu untuk mengamankan Bobi agar aman dalam konteks pencalonan sebagai calon gubernur Sumatera Utara, ya agar mulus dan juga agar bisa menang. Oleh karena itu ya tentu ditolak oleh PDIP karena memang PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa di Pilpres yang lalu gitu PDIP dan Pak Jokowi adalah pilihannya berbeda, dan ketika Bobi itu sebagai menantunya Jokowi ya tentu PDIP tidak akan mengusungnya. Bobi Nasution saat ini masih dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki elektabilitas tinggi untuk maju di pilkada. Apalagi pengaruh Presiden Jokowi yang masih kuat bisa menjadi modal sang menantu untuk melaju menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Tim TV One mengabarkan. Menteri Perindustrian yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan respon soal keyakinan Airlangga Hartarto menang secara aklamasi dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar periode mendatang. Namun saat ini ia belum mau memikirkan soal bursa Ketua Umum Partai Golkar dan akan menentukan sikap pada saat yang tepat. Agus Gumiwang merupakan satu dari 4 kandidat dari internal Golkar yang digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Munas Desember 2024 mendatang. Selain Agus, ada nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Wakil Ketua MPR Bambang Susatyo. Pak Airlangga kemarin yakin aklamasi Pak di bursa Ketum Golkar. Ya, tanya aja ke dia, kalau dia yakin dia yakin. Pak, Bapak jadi ikut Pak Airlangga atau maju Ketum Golkar salah satu kandidat? Kalau politik kita habis ngurusin Apple susah jadi. Tapi kira-kira peluangnya Pak Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu sore hari ini. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih. Sampai jumpa.